Dan kita akan melanjutkan masih di kitab Matius. Dan kita sekarang akan mulai dengan Matius dari pasal yang kedua. Nah, di sini saya perlu memberikan tekanan pada penafsiran di Matius pasal yang kedua ini. Ya, saya akan memberikan tekanan pada Matius pasal yang kedua karena ada banyak penafsiran-penafsiran yang kurang tepat ketika menafsirkan pasal ini. Ataupun mungkin ada penafsiran-penafsiran yang berbeda lah kalau saya bilang. Kalau kurang tepat itu bernada negatif ya, saya ganti. Ada penafsiran yang berbeda-beda di Matius pasal 2 ini. Oke, kita akan lihat Matius pasal 2 ayat yang ke-1. Saya akan membacakannya. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Nah, jadi di sini kita melihat ada beberapa oknum. Oknum yang pertama, Yesus Kristus. Oknum yang kedua, Raja Herodes. Dan oknum yang ketiga adalah orang Majus. Nah, ayat yang kedua berbicara tentang orang Majus. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Jadi di sini konteksnya adalah bahwa orang-orang Majus ini sudah sampai di Yerusalem. Dan kemudian di Yerusalem ini mereka bertanya-tanya, ya, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur. Nah, di sini ada satu kata yang ingin saya tafsirkan, yaitu tentang bintang. Baru setelah itu kita akan meloncat ke ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ya. Nah, kalau kita perhatikan di ayat yang kedua, di situ kita melihat bahwa orang-orang Majus ini telah sampai di Yerusalem. Dan kalau kita melihat dari konteks dekat, yaitu di ayat yang ke-13, ayat yang ke-16 sampai 18, maka kita tahu bahwa orang-orang Majus ini telah melakukan perjalanan yang sangat jauh, dan waktu antara Yesus lahir dengan kedatangan mereka di Yerusalem itu juga sudah lama. Kalau kita baca di ayat yang ke-16 dari pasal yang kedua, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Nah, jadi kalau kita perhatikan bahwa Herodes ketika dia bertemu dengan orang Majus, ya, kalau kita lihat di ayat yang ke-3, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Jadi Herodes mendengar bahwa ada orang-orang Majus mencari raja yang baru lahir. Ya. Lalu kemudian ayat yang ke-8, kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Jadi Herodes ini dia bertemu dengan orang Majus. Dan Herodes memerintahkan atau menyuruh orang-orang Majus ini untuk pergi ke Betlehem. Jadi ada pertemuan ya
ada pertemuan antara Herodes dengan orang-orang Majus. Lalu di ayat yang ke-16, sesuai dengan waktu yang dapat diketahui oleh Herodes dari orang-orang Majus itu. Jadi ternyata pada waktu bertemu, Raja Herodes itu melakukan satu percakapan dan juga mungkin pertanyaan. Kapan mereka, yaitu orang-orang Majus itu mulai berangkat? Ya, kapan orang-orang Majus itu mulai mendengar, mulai menganalisa bintang, mulai melihat pertama kali bintang, menganalisa bintang, kapan mulainya orang-orang Majus itu berangkat? Itu ditanyakan semua oleh Herodes. Ya, pertanyaan itu mungkin saja memiliki beberapa alasan ya, kalau Herodes bertanya seperti itu. Ya, pertanyaan itu memiliki beberapa alasan. Alasan yang pertama yaitu bahwa Herodes memang ingin tahu. Kalau kita perhatikan bahwa ada beberapa kali catatan di Alkitab, Herodes ini memiliki rasa ingin tahu yang luar biasa ya. Misalnya saja tentang Yohanes Pembaptis, ya, dia menyelidikinya dan seterusnya. Jadi ketika Herodes ini bertemu dengan orang Majus ditanyai segala macam karena rasa ingin tahu yang besar. Yang kedua, kenapa Herodes bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan investigasi? Karena Herodes curiga, ya, bisa curiga, ya, kalau ada sesuatu. Apalagi Herodes mengetahui bahwa orang Majus ini datang untuk mencari seorang raja. Itu berarti bahwa di tengah-tengah bangsa Israel ternyata ada raja selain dirinya. Dan ini adalah sebuah ancaman politik. Ya, dia takut, dia digulingkan, dia diserang, dia dikudeta, tahtanya diambil. Ya, jadi macam-macam. Jadi ada kecurigaan, ada ketakutan sehingga Herodes ini bertanya secara mendetail ya dengan pertanyaan-pertanyaan investigasi. Dan dalam pertanyaan-pertanyaan investigasi ini Herodes kemudian mengambil kesimpulan bahwa sejak orang-orang Majus itu melihat bintang yang muncul di langit, di mana pada saat itu Tuhan Yesus lahir, sampai orang-orang Majus itu berangkat, sampai bertemu dengan dirinya, itu kurang lebih memakan waktu 2 tahun. Karena itu Herodes kemudian menyuruh untuk membunuh semua anak-anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Ya, jadi perhatikan bahwa Herodes di sini melihat bahwa sejak Yesus lahir, Herodes memperhatikan, menganalisa bahwa sejak Yesus lahir sampai orang Majus datang bertemu dengan dia, itu jaraknya kurang lebih 2 tahun. Berarti ada kemungkinan raja yang baru dilahirkan itu sudah berumur kurang lebih 2 tahun ke bawah. Karena itu Herodes memerintahkan kepada pasukannya untuk membunuh semua anak laki-laki yang berumur 2 tahun ke bawah yang ada di Bethlehem. Ya, jadi kalau kita melihat di sini bahwa Tuhan Yesus sudah berumur kurang lebih sekitar 2 tahunan. Nah, banyak yang menafsirkan bahwa kedatangan orang Majus itu di saat Tuhan Yesus dilahirkan di kandang domba. Nah, ini adalah satu kekeliruan ya, bahwa Yesus tidak lagi berada di kandang domba ketika orang Majus itu datang. Yesus sudah berumur kurang lebih 2 tahun. Nah, menurut pertumbuhan fisik manusia normal, seorang anak bayi itu kalau sudah berumur 8 bulan ke atas, itu dia bisa berjalan. Dan kita tahu bahwa Yesus ini adalah manusia spesial, memiliki kelebihan yang luar biasa dari segala segi kemanusiaannya. Bahkan IQ-nya Tuhan Yesus itu luar biasa tingginya. Ya, sehingga ketika dia masih berumur 12 tahun, dia dapat berdebat dan berdiskusi dengan para ahli-ahli Taurat yang sekarang ini mungkin sederajat dengan dosen-dosen teologi yang sudah
strata S1, S2, mungkin juga S3. Padahal waktu itu Yesus masih 12 tahun. Jadi dengan melihat semua ini, kita dapat mengambil kesimpulan sementara bahwa Tuhan Yesus waktu itu sudah bisa berjalan, sudah bisa berkata-kata, dan sudah bisa melakukan banyak aktivitas layaknya aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak balita. Jadi bukan seperti yang ada di gambar-gambar sekolah minggu, orang Majus datang, Yesus masih ada di palungan, ya, baru beberapa jam dilahirkan, ya. Jadi itu kurang tepat, ya. Jadi kita lihat di sini bahwa ketika orang-orang Majus itu datang, ternyata Tuhan Yesus sudah berumur 2 tahun. Dan kalau kita melihat dalam ayat yang kedua itu, ayat yang ketiga, ya, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Jadi ternyata walaupun Yesus itu dinubuatkan kelahirannya sebagai sang raja, yang kemudian kita tahu bahwa Yesus adalah raja di atas segala raja, dan kita tahu juga bahwa ahli-ahli Taurat dan para pemimpin-pemimpin agama itu juga dapat memperkirakan kapan Tuhan Yesus itu lahir dan dilahirkan di mana, itu bisa diperkirakan. Tapi mereka semua ketika Tuhan Yesus lahir sampai Tuhan Yesus berumur 2 tahun, itu tidak ada yang tahu kalau Yesus itu adalah sang raja yang dilahirkan, Mesias yang dinanti-nantikan. Bayangkan sampai 2 tahun tidak ada yang tahu. Dan ini kan luar biasa sekali, ya. Nah, kalau kita perhatikan di ayat yang keempat, maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat, ya, dikumpulkan semua imam kepala dan ahli Taurat, lalu diminta keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Jadi Herodes itu memanggil semua pemimpin-pemimpin agama, ahli-ahli Taurat, dosen-dosen teologi, dipanggil, ditanyain. Dan mereka bisa memberikan keterangan di Bethlehem. Makanya Herodes kemudian dapat memberikan keterangan kepada orang-orang Majus untuk menyuruh mereka ke Bethlehem. Herodes taunya dari mana? Ya dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang pemimpin-pemimpin agama itu. Begitu. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini, kalau seluruh Yerusalem termasuk pemimpin agama, ahli Taurat, dosen teologi, mahasiswa teologi, ya, kemudian masyarakat Yahudi kaget ketika mengetahui sudah sampai 2 tahun baru mereka sadar ada bayi lahir. Dan itu luar biasa, ya. Begitu terlambatnya. Nah, satu aplikasi dalam diri kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai masyarakat Kristen, ya. Mari kita selalu setia meneliti firman Tuhan, ya, supaya kita tetap berjaga-jaga dan berwaspada. Ya, jangan sampai kita terlambat. Perhatikan 5 anak dara yang bodoh, ya, karena mereka tidak berjaga-jaga, tidak meneliti, tidak mengkaji firman Tuhan, ya, maka mereka kehabisan minyak dan ketika pengantin laki-laki datang, mereka sudah terlambat untuk bersama-sama dengan rombongan pengantin masuk dalam jamuan pernikahan. Dan keterlambatan itu membuat mereka, yaitu 5 anak dara yang bodoh itu, tidak dapat ikut dalam pesta kawin. Ya, jadi ini penting sekali buat kita, menjadi refleksi bagi kita, ya, supaya kita jangan sampai mengalami keterlambatan ini. Ya, justru kita harus memiliki kepekaan rohani, sehingga ketika ada sesuatu yang Tuhan ingin nyatakan dalam diri kita, ada satu rencana Tuhan yang Tuhan sampaikan dalam diri kita, dalam pelayanan kita, dalam gereja kita, kita tidak terlambat menangkapnya. Dan kita dapat
merespon, mengantisipasi secara positif dengan hati yang begitu menggebu-gebu dalam cinta yang mendalam kepada Tuhan. Ya, jadi itu tentang orang Majus. Ya, kalau kita perhatikan siapa orang Majus ini, ya ada beberapa penafsir, ada beberapa penafsiran tentang orang Majus. Ya, ada yang mengatakan bahwa identitas sebenarnya dari orang Majus itu tidak bisa ditentukan. Jadi ini semuanya merupakan satu tafsiran. Meskipun beberapa gagasan itu telah ditemukan, mereka juga pernah disematkan nama-nama tradisional dan diidentifikasi sebagai wakil dari 3 kelompok masyarakat keturunan Nuh, Sem, Ham, Nuh, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Jadi 3 orang Majus, ya, walaupun jumlahnya itu masih diperdebatkan, tetapi ada juga yang mencoba untuk menafsirkan bahwa orang-orang Majus ini adalah mewakili keturunan anak-anak Nuh, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Nah, beberapa nama yang disematkan untuk orang-orang Majus, ya, beberapa nama yang disematkan orang-orang Majus yaitu Gaspar, Belsasar, dan Melkior. Jadi kemungkinan dengan nama-nama ini merujuk kepada para raja-raja dari timur. Ya. Jadi raja-raja dari timur itu ada yang menafsirkan bernama Gaspar, Belsasar, dan Melkior. Tetapi apakah benar bahwa orang-orang Majus itu bernama Gaspar, Belsasar, dan Melkior? Ya, itu masih sebuah kemungkinan, ya, sebuah penafsiran. Jadi mereka ini adalah orang-orang bijak yang digolongkan sebagai orang-orang penting dengan jabatan tinggi, kemungkinan raja-raja dari timur, ya, sekitar kerajaan Media, ya, dekat Babilonia. Jadi mereka ini orang-orang penting yang pada waktu itu, ya, kita tidak tahu, tapi sekitar 2 tahun yang lalu, sejak mereka ketemu Yesus, itu mereka melihat bintang. Nah, kalau kita lihat di sini ayat yang kedua, di situ dikatakan kami telah melihat bintangnya di timur. Nah, kalau kita perhatikan tentang bintang, maka bintang yang dimaksudkan di sini adalah satu benda, ya, dalam tanda petik, ya. Untuk sementara kita sebut benda. Jadi satu benda yang terus bergerak, mengikuti atau memimpin orang Majus sampai ke rumah Yesus. Sampai ke, paling tidak sampai ke Bethlehem, ya. Sampai ke Yerusalem, dari Yerusalem kemudian mereka lihat lagi bintang itu, kemudian sampai di Bethlehem. Jadi kalau kita perhatikan bahwa bintang itu bergerak, memimpin. Nah, ada sesuatu yang menjadi pertanyaan, sebenarnya yang dimaksudkan bintang itu adalah seperti apa? Nah, beberapa penafsir mengatakan bahwa yang dimaksudkan bintang itu adalah benda-benda langit. Nah, ada yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan bintang di sini adalah konjugasi planet-planet yang disebut dengan rasi-rasi bintang. Ya, konjugasi planet-planet yang disebut dengan beberapa rasi-rasi bintang. Tetapi apakah memang seperti itu? Nah, beberapa sarjana teologi yang lain tidak setuju bahwa itu adalah konstelasi bintang, ya. Kalau kita sebut dengan istilah konstelasi. Jadi ada beberapa bintang yang kemudian membentuk satu bentuk. Nah, itulah kemudian yang disebut banyak kemudian orang memberikan nama itu Scorpio, Libra, itu konstelasi bintang, ya. Aries,
kemudian apa lagi? Virgo, ya itu konstelasi bintang. Nah, jadi yang dimaksudkan beberapa penafsir mengatakan bahwa bintang yang dimaksudkan itu di dalam Alkitab adalah bintang dalam bentuk konstelasi bintang. Tetapi itu juga ada kelemahannya, ya. Penafsiran itu ada kelemahannya. Karena konstelasi bintang itu cenderung tidak bergerak tetap. Nah, sedangkan bintang yang dimaksudkan ini adalah bintang yang bergerak. Nah, kemudian ada juga yang menghubungkan antara dilihatnya bintang di timur ini dengan ramalan Bileam bahwa sebuah bintang akan muncul dari Yakub, dan menghubungkan dengan nubuatan 70 bintang yang meramalkan kedatangan Kristus yang pertama, yaitu dari Daniel 9 ayat 24-25. Tetapi toh tetap tidak mampu menjelaskan kenapa bintang ini bisa bergerak. Kalau kita merujuk pada definisi bintang di luar angkasa, maka bintang itu cenderung tidak bergerak. Ya. Nah, salah satu contoh misalnya matahari. Matahari itu adalah bintang. Definisi bintang adalah benda luar angkasa yang memancarkan cahaya, yang memiliki sumber cahaya. Matahari itu memiliki sumber cahaya. Matahari adalah bintang. Matahari tidak bergerak. Yang bergerak adalah planet-planet yang mengitari atau yang ada di sekitar matahari, seperti Mars, ya, kemudian Bumi, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Nah, itu semua bergerak mengelilingi matahari. Mataharinya sendiri diam. Nah, tetapi di sini Alkitab mengatakan bahwa bintang itu bergerak. Bahkan menuntun orang Majus itu sampai kepada bayi Yesus. Nah, di sini saya mencoba untuk melihat ada beberapa unsur yang dapat kita pakai untuk mengambil kesimpulan. Yang pertama, dari nama bintang itu dalam bahasa Yunaninya disebut dengan Aster. Aster, kalau kita lihat dalam konteks Yunani pada waktu itu, adalah nama dari salah satu dewa dari orang-orang Yunani, bangsa Yunani. Nah, kalau kita bicara tentang dewa, maka kita bicara tentang makhluk hidup. Jadi di sini, penulis Alkitab ingin menunjukkan bahwa bintang yang dimaksudkan itu adalah sesuatu seperti makhluk hidup yang bisa bergerak. Dan kalau kita perhatikan bahwa pergerakan dari bintang itu memiliki tujuan, ya, bukan seperti asteroid. Jadi aster itu bintang, lalu kemudian berkembang istilahnya dalam ilmu perbintangan menjadi asteroid. Nah, asteroid itu adalah benda langit yang bergerak yang melintasi orbitnya. Tetapi itu pun belum mewakili bintang seperti yang dikatakan oleh Alkitab. Belum mewakili seperti bintang yang dikatakan oleh Alkitab. Kemudian yang berikutnya, bintang itu bergerak dan memiliki tujuan. Unsur yang ketiga, seperti yang saya katakan beberapa hari yang lalu, bahwa malaikat Tuhan itu disebut dengan bintang. Contoh Lucifer itu adalah bintang timur, putra fajar. Ya. Tuhan Yesus Kristus juga disebutkan sebagai bintang timur. Karena itu beberapa waktu yang lalu di media sosial itu sempat ramai diskusi teologi berkaitan dengan pengistilahan bintang timur dan putra fajar. Sebenarnya siapakah bintang timur itu? Ada yang mengatakan bintang timur itu Lucifer. Tetapi ada salah seorang pendeta di Indonesia yang cukup terkenal di media sosial. Pendeta itu mengatakan bahwa yang lebih cocok menyematkan istilah bintang timur adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, dia mengatakan itu karena dia membaca buku karangan Calvin yang mengatakan bahwa bintang timur itu adalah Yesus Kristus. Nah,
Oke, ini nanti kita akan bahas dalam mata kuliah satanologi tentang siapakah sebenarnya yang dimaksudkan bintang timur. Tetapi kalau saya mengambil kesimpulan bahwa bintang timur atau istilah bintang itu bukanlah sebuah nama, tetapi jabatan penting yang dimiliki oleh makhluk tertinggi di surga. Jadi makhluk-makhluk yang tertinggi di surga itu bisa mendapatkan sematan jabatan dan panggilan sebagai bintang. Seperti yang kemarin kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-14, ada satu yang menjadi harapan dari bintang timur dan putra fajar, bahwa dia ingin mengatasi para bintang-bintang di surga, para bintang-bintangnya Allah. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini bahwa yang dimaksudkan bintang di sini adalah jenderal-jenderal. Nah, berkaitan dengan itu, maka kemungkinan di dalam seragam para jenderal tentara ya, yang ada di dalam konteks kenegaraan, itu pasti pakai bintang, ya toh? Ya, kalau Maijen itu bintang 1, Letjen itu bintang 2, kemudian Tengjen itu bintang 7. Tahu Tengjen? Belum pernah dengar istilah Tengjen. Tengjen itu tetangga jenderal. Jadi jenderal itu jadi tetangganya dia gitu. Dia bukan jenderal tapi dia Tengjen, tetangganya jenderal. Bintang 7 ya. Puyer bintang 7, pusing itu dikasih minum puyer bintang 7. Tapi kalau jenderal itu bintang 4. Dan tidak ada yang sangat sedikit sekali yang menyematkan bintang 5 ya di pundaknya. Karena bintang 5 itu dianggap sudah paling tinggi sekali ya. Nah, salah satu orang yang mendapatkan sematan bintang 5 itu adalah Insinyur Soekarno. Ada juga beberapa lagi ya, saya tidak terlalu hafal. Tetapi yang saya ingat itu presiden pertama kita itu mendapatkan 5 bintang. Nah, jadi kalau kita perhatikan bahwa bintang ini mewakili jabatan tertinggi. Nah, saya berpikir ada kemungkinan, ya ini masih sebuah tafsiran ya, ada kemungkinan bahwa yang dimaksudkan bintang di langit itu adalah pemimpin, salah satu pemimpin malaikat Allah yang ditugaskan oleh Allah untuk memberitahukan dunia bahwa ada seorang raja di atas segala raja itu lahir. Bahkan dia juga memiliki tugas khusus untuk menuntun orang Majus untuk datang menyembah Yesus. Dan ini luar biasa sekali, ya. Nah, sebagian besar para penafsir, para teolog-teolog terkenal, saya membaca buku-buku tafsirnya, mereka tidak berani mengatakan bahwa yang dimaksudkan bintang di timur itu adalah salah satu pemimpin malaikat Allah. Ya, tapi karena saya tahu bahwa ini hanya sebuah tafsiran, maka saya berani mengungkapkan statement itu. Bahwa ada kemungkinan dari beberapa argumentasi yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa bintang yang muncul pada saat Tuhan Yesus lahir, yang dilihat oleh orang Majus, yang sebagai tanda yang disampaikan oleh beberapa nubuat seperti pada Daniel 9 ayat 24 dan 25. Itu adalah salah seorang malaikat Allah ya, yang memiliki jabatan pemimpin tertinggi, pemimpin malaikat tertinggi. Sampai di sini ada pertanyaan berkaitan dengan orang Majus dan bintang? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan, yaitu dengan ayat yang ke-11. Maka masuklah, ya, bagaimana? Ada? Oh ya, ada. Silakan. Ini Pak, pertanyaan saya Pak. Nah, tadi kan penjelasan Bapak menyatakan bahwa orang-orang Majus itu datang untuk menemui Yesus itu udah umur 2 tahun, udah bisa melakukan aktivitas ya layaknya seorang anak kecil yang umur 2 tahun. Nah, bagaimana dengan
dengan saat ini bahkan kebanyakan tuh apa namanya para pendeta kan ketika mereka menyampaikan khotbah mereka kadang-kadang ada yang bilang itu mereka itu ilmu Yesus itu pas lahirnya Pak, pas masih bayi di kandang domba. Nah, bagaimana dengan penafsiran sekarang? Kebanyakan yang saya udah pernah lihat, yang saya udah ketahui, mereka itu mengatakan orang-orang majus datang melihat Yesus itu masih bayi Pak, masih di kandang domba. Jadi sedangkan Bapak menjelaskan itu udah berumur 2 tahun. Nah, bagaimana untuk membenarkan itu Pak? Kan kebanyakan pendeta ya pastinya kan kalau misalnya sebagai jemaat biasa udah pasti apa ya udah pasti mengiyakan seperti yang mereka omong, tapi sebetulnya nggak ini bukan bayi lagi udah umur 2 tahun. Nah, bagaimana dengan membenarkan itu Pak? Katakanlah seperti itu. Iya, kalau kita perhatikan beberapa buku tafsir yang sangat berkualitas yang dikarang oleh para teolog-teolog terkenal, itu semua mengatakan bahwa Yesus itu sudah berumur kurang lebih 2 tahun pada saat orang Majus datang. Begitu juga hasil dari eksegese. Tadi saya sudah sampaikan eksegese sederhana menyangkut tentang umur Yesus. Itu pun sudah membuktikan bahwa Yesus itu berumur 2 tahun. Nah, nanti kita lihat bahasa Yunaninya. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan melihat situasi kondisi masyarakat Kristen yang tidak tahu kebenaran ini? Oke, jadi itu nanti akan kita bahas ya setelah pembahasan tentang anak ini. Apakah ini anak atau bayi gitu ya. Lalu kemudian yang berikutnya Isabella mau menyampaikan juga pertanyaan sekaligus atau nanti? Oke. Nah, sekarang mari kita lihat di ayat yang ke-11 ini ya. Mari kita cek bahasa Yunaninya. Jadi, kalau di dalam bahasa Yunani, anak kecil itu bahasa Yunaninya paidion. Sedangkan bayi itu brepos. Jadi dari bahasa Yunani itu sudah beda. Bahwa Yesus itu dikategorikan paidion. Paidion itu adalah children. Jadi children itu kalau di dalam ilmu psikologi, masa pertumbuhan children itu adalah anak-anak balita. Ya, jadi anak-anak balita sekitar dari 0 sampai 5 tahun. Itu disebut children. Ya, paidion. Oke, sekarang kita lihat beberapa terjemahan Alkitab. Kita bisa menggunakan Bible Work untuk ini. Dan nanti kita lihat apa yang dikatakan beberapa terjemahan Alkitab berkaitan dengan Matius pasal yang kedua ayat yang ke-11 ini. Kalau kita lihat dari King James Version, disebut dengan child. Ya, child itu adalah children. Kalau children itu banyak ya, anak-anak. Tetapi kalau child itu bentuk tunggal dari children. Jadi jelas di sini bahwa Yesus sudah tergolong balita. Ya, di bawah 5 tahun. Kemudian New American Standard juga menggunakan child. Kemudian dari Bible Greek Testament dia mengatakan sebagai paidion. Ya. Menggunakan bahasa Yunani paidion. Kemudian Alkitab bahasa Yunani Bizantium itu juga menggunakan paidion. Children, child. Nah, jadi kalau kita lihat dari beberapa penterjemahan, semuanya memakai istilah child, anak kecil. Nah, sekali lagi yang ingin saya tegaskan di sini, ya, bahwa anak kecil itu paidion, sedangkan bayi itu brepos. Nah, dari semua salinan Alkitab, tidak ada yang menuliskan brepos. Semua menuliskan paidion. Nah, kalau sekarang ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah bahwa Yesus itu masih bayi ketika orang-orang Majus itu datang, ya
Berarti merekalah yang kurang tepat menafsirkan. Ya, kurang tepat menafsirkan. Nah, masalahnya kalau kita bicara kurang tepat, saya pakai istilah kurang tepat, ya ini adalah istilah halus. Istilah halus. Istilah kasarnya apa, Pak? Salah tafsir. Jadi kalau saya menyampaikan sesuatu, itu saya menyampaikan apa adanya sebenarnya. Oke. Ya, jadi seperti itu ya, bahwa anak kecil itu paidion, bayi itu brepos, dan yang dipakai adalah paidion, bukan brepos. Ya, dan semua merujuk kepada anak. Nah, lalu bagaimana sikap kita, Pak? Ya, sikap kita adalah melakukan pembetulan, melakukan revisi, melakukan koreksi. Nah, nanti ketika kalian praktek 2 bulan, atau praktek 1 tahun, atau praktek seterusnya setelah lulus, ya, sampaikan kebenaran ini. Beritahu kepada mereka-mereka yang masih salah menafsirkan konteks perikop ini. Ya. Nah, ini karena inilah tugas kita. Itulah tujuannya kita belajar tafsir Perjanjian Baru. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke, tidak ada ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu, dan kemudian mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan padanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jadi kalau kita perhatikan di sini bahwa ada 3 persembahan. Nah, berdasarkan 3 persembahan itu, kemudian beberapa penafsir mencoba untuk menafsirkan bahwa orang-orang Majus itu 3. Ya, boleh-boleh saja, namanya juga menafsir, ya kan? Apakah memang harus 3? Ya, tidak harus. Ya, bisa 4, bisa 5. Ya. Kalau memberi persembahan itu kan tidak harus 1 orang 1. Ya. Kadang-kadang rombongan pun bisa memberikan persembahan satu persembahan. Nah, tetapi karena 3 persembahan ini, kemudian banyak orang mengatakan kemungkinannya 3, dan mungkin nama-namanya itu adalah Gaspar, Belsasar, dan Melkior. Ya, tetapi ini hanya tafsiran ya. Jangan kamu terus pikirkan diwajibkan untuk memberi nama orang Majus itu Gaspar, Belsasar, dan Melkior. Bukan, itu masih tafsiran. Nama aslinya siapa mereka tidak ada yang tahu, ya. Dan mungkin nanti setelah kita di surga baru kita tahu siapa nama asli mereka. Karena nanti di surga tidak ada yang tersembunyi, ya. Tidak ada pertanyaan yang tidak terjawab. Semua pertanyaan kita akan terjawab di sana. Jadi mereka memberikan persembahan emas. Nah, beberapa penafsir mencoba untuk memberikan arti dari emas dan kemenyan dan mur ini. Untuk emas, biasanya diarahkan kepada simbol ketuhanan dan kemuliaan. Ini berbicara tentang kesempurnaan yang cemerlang dari pribadi ilahi Yesus Kristus. Jadi emas ini melambangkan simbol ketuhanan dan kemuliaan Yesus Kristus. Sebagai kesempurnaan yang cemerlang dari seorang pribadi yang ilahi. Jadi seorang pribadi manusia tetapi yang ilahi. Untuk kemenyan adalah semacam salep atau parfum pada waktu itu dan menunjukkan keharuman kehidupan kesempurnaan Tuhan Yesus tanpa dosa. Jadi kemenyan ini melambangkan kehidupan Yesus Kristus yang terus memancarkan bau yang harum. Ya, bagi orang di sekitarnya, bagi Bapa di surga. Ya. Dan ini adalah satu persembahan kehidupan yang sempurna yang tidak bercacat celah, tanpa dosa. Kemudian mur, ini adalah tanaman yang pahit. Mur itu sejenis tanaman yang pahit yang melambangkan penderitaan yang akan ditanggung Yesus Kristus pada saat dia menanggung dosa umat manusia di dunia ini. Ya, tetapi kalau misalnya ada yang mencoba untuk
memaknai emas, kemenyan, dan mur ini berbeda seperti yang saya sampaikan, silahkan ya, boleh-boleh saja. Tapi harus punya argumentasi teologi yang kuat. Kalau argumentasinya tidak kuat ya hanya berdasarkan opini dan spekulasi, waduh itu kurang bagus ya. Kalau menafsirkan hanya berdasarkan opini dan spekulasi. Untuk menafsirkan itu harus didasarkan pada eksegese yang benar. Ya, bukan opini, bukan spekulasi.